memang sejak awal sebenarnya Dokter Tifa itu tenang saja. Yang ditarget itu saya kok. Tadi Prof Gayus minta sedikit, silakan. Ya, terima kasih. Ini waktunya Dokter Tifa. Ya, Apa saya sedikit? Jadi begini, jaksa itu disebut sebagai dominus litis. Pengendali perkara. Pemilik perkara. Oke. Nah, oleh karena itu ini dokumen dikembalikan. Artinya sudah milik kembali ke yang punya. Jaksa. Ya, jaksa berarti. Oke. Kalau penyidik ingin membuat penyidikan baru, tentunya akan melalui jaksa. Mau apa tidak? Mau dia perbaiki apa tidak yang dikembalikan oleh hakim. Hakim juga disebut di samping dominus litis, dia adalah penguasa pengadilan. Pemilik jaksa, penguasa pengendali adalah hakim, majelis. Artinya apa? Majelis telah memutuskan sebuah putusan yang disebut sebagai legal in the concreto. Konkret, ini tidak lagi diproses. Berarti yang bersangkutan sudah tidak terdakwa lagi. Kalau ada yang baru, buat yang baru. Jadi nomor baru, registrasi baru. Itu pemikiran saya. Meskipun gini, kalau dikembalikan ke jaksa, jaksa kan akan memperbaiki. Dan jaksa akan mengajukan kembali. Tidak diminta oleh hakim untuk diperbaiki. Kan kendali hakim. Hakim tidak minta diperbaiki, dikembalikan. Dianggap tidak ada. Izin Prof, sebenarnya di akhir putusan, majelis hakim memberikan dua pilihan. Jadi ini saya langsung rekamannya aja ya, daripada kita berandai-andai ini ya. Boleh, boleh. Suaranya di... Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Oh, ada dua pilihan tadi. Jadi ada dua pilihan, izin Prof, di pasal 75 ayat 4 itu jelas di situ kata-katanya adalah jaksa berhak untuk memperbaiki dakwaan dan mendaftarkannya kembali ke pengadilan, namun dengan satu kali kesempatan saja. Manakala nanti setelah didaftarkan kembali teman-teman PH kembali mengajukan eksepsi, maka eksepsi ini tidak lagi dipertimbangkan dalam putusan setelah, tapi diselesaikan dalam putusan akhir. Jadi memang ini KUHP yang baru ini cukup menarik Prof. Jadi ada satu ketentuan, kalau memang jaksa memilih untuk memperbaiki bisa berdasarkan 75 ayat 4, tapi itu diperbaiki, didaftarkan kembali dengan nomor perkara baru, ya, dan disidangkan sejak awal lagi, dibacakan dakwanya sejak awal lagi. Saya mencatat nomor betul. Perkara baru. Siap, saya catat. betul. Tetapi mengenai hak yang telah dihapus, tidak mungkin seseorang yang sudah diuntungkan menjadi mau dirugikan. Ini, jadi saya milih yang kedua, artinya dengan nomor baru, registrasi baru. Oke. Tapi ini pilihan ya, artinya jaksa bisa memilih yang manapun. Pilihan yang tidak mungkin dipilih. Gimana, Prof? Mungkin dipilih karena sudah nyaman, tidak lagi dipersoalkan. Tapi kan pengendalinya jaksa. Ya. Kalau jaksa mengajukan lagi? Pemiliknya jaksa, pengendalinya hakim. Oke. Kemudian yang bersangkutan boleh memilih. Yang bersangkutan mau milih maju lagi apa Dokter tidak. Tifa bisa memilih? Bisa memilih. Oh, Pilihannya kalaupun kan misalnya dua jaksa memberikan dakwaan baru, Dokter Tifa tetap punya pilihan. Dokter Tifa sudah punya kebebasan. Oke, hari ini bebas. Kalau nomor baru memang boleh. Okay. Kalau nomor baru tadi saya katakan registrasi tadi yang dipersoalkan, itu memang boleh. Arah saya ke sana. Karena ini baru, kesalahan jaksa diperbaiki, kemudian yang lain menjadi baru. Kalau baru berarti penyidik baru. Artinya harus dari proses nol lagi. Proses nol lagi. Oke, ini menurut Prof ya. Makanya gelap gulita lah nanti semua. Keluar biasa. Dan kalau seandainya ini dipaksakan untuk kemudian diterdakwa lah, kemudian disidangkan, hak Dokter Tifa? Iya, untuk boleh? protes. Hak Dokter Tifa? Ya tentu untuk melawan lagi. Walaupun dibilang tidak boleh mengenai itu, tapi mengenai yang baru berhak sekali. Ya. Oke. Hak ajasi. Jadi posisinya akan lebih kuat nanti di sidang 6 Agustus Dokter Karena Tifa. sudah pernah dibebaskan. Iya. Oh, bahasa dibebaskan? Ya karena dicabut. Kan dibebaskan dari semua dakwaan, bebas. Oke. Kan bebas batal demi hukum. Artinya bebas dari semua dakwaan itu, menarik, tapi menarik. penuntutan tidak gugur. Sidang tanggal 6 Agustus akan menjadi Penuntutan kan sangat tidak gugur. menarik karena berbeda Harus dengan dari sidang dakwaan yang sebelumnya. pertama, bukan dari dakwaan yang ini. Luar biasa. Prof nanti datang ke sana. Silakan Dokter Tifa. Prisprah.
Iya, begini ya. Jadi saya mau mencoba melakukan kilas balik singkat aja ya. 455 hari ini. Jadi pada saat keputusan tanggal 23 Juli 2026 waktu itu tepat 450 hari. Saya hitung sejak 30 April 2025 ketika Pak Joko Widodo itu melaporkan saya dan kawan-kawan. Ya itu 450 hari. Dan hari itu menurut saya penuh berkah ya. Kenapa? Sekali lagi kita melihat bahwa ternyata hukum tidak mati di negara tercinta ini. Hukum betul-betul tegak berdiri. Dan pada 4 kali persidangan yang saya ikuti dari sejak awal pada sidang perdana, itu majelis hakim sudah menyatakan bahwa kami tidak menerima suap, kami bekerja betul-betul sesuai dengan koridor hukum. Dan kemudian pada sidang yang keempat, ketika majelis hakim memberikan keputusan bahwa dakwaan ini batal demi hukum, di akhir dari pembicaraan, di akhir dari keputusan itu, hakim juga menyatakan bahwa seluruh proses persidangan ini bebas dari semua hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum. Ya, jadi sekali lagi saya mau mengunci apa yang terjadi pada peristiwa persidangan saya, bahwa saya atas perbuatan yang dituduhkan itu batal demi hukum. Jadi kemenangan ini adalah sebuah kemenangan yang permanen. Nah, ketika nanti ternyata jaksa itu mengajukan sebuah perkara baru di tanggal 6 Agustus nanti dijadwalkan ada sebuah persidangan, menurut Profesor Gayus Lumbun, saya bebas menentukan. Posisi saya orang free, saya orang bebas, saya sudah bukan lagi terdakwa. Jadi pada saat tanggal 7 November 2025, ketika saya ditetapkan sebagai tersangka, kemudian pelimpahan berkas di tanggal 22 Juni 2026, saya menjadi terdakwa, otomatis tersangka saya udah lepas. Saya berubah menjadi terdakwa. Ketika kemarin tanggal 23 Juli 2026 itu, saya dinyatakan perkara saya itu batal demi hukum, ya terdakwa saya udah hilang. Jadi saya besok datang insya Allah ya 6 Agustus 2026 itu sebagai orang bebas. Dan tentu saja dengan kebebasan itu saya bebas menentukan saya akan duduk di mana. Nah ini menarik kan? Menarik. Karena saya tidak punya kewajiban untuk duduk di tengah-tengah itu. Nanti Dokter Tifa akan menyampaikan kepada hakim pernyataan ini. Oh ya tentu saja kan, karena kita harus jelas ini kan. Kalau seandainya didudukan di terdakwa, maka kurang lebih Dokter Tifa akan menyampaikan bahwa saya keberatan. Oh iya, karena saya bukan terdakwa lagi. Ini adalah nomor perkara yang berbeda. Saya menjadi terdakwa pada nomor perkara 301. Nomor perkara 301 itu sudah hilang. Sudah hilang. Ya, berkas sudah dikembalikan. Nah, besok tanggal 6 Agustus 2026 saya akan diundang pada perkara yang baru. Di mana perkara yang baru itu saya bukan lagi terdakwa, bukan lagi tersangka, apapun itu. Ya saya pengunjung aja yang diundang sama pengadilan begitu ya, seperti itu. Jadi itu kita jelas ya, kita clear. Ini kita belajarnya luar biasa gitu. Nah, kemudian berikutnya saya sampaikan bahwa sekali lagi ya, mohon agar jangan kecewa seluruh masyarakat Indonesia bahwa memang sidang ini ya itu menyidangkan laporan polisi atas tuduhan saya melakukan pencemaran nama baik, melakukan fitnah dan melakukan manipulasi, apalagi itu kan gitu ya, pasal 32 35 itu yang benar-benar lemah secara mau diapain juga itu lemah kan begitu ya. Nah, jadi coba bayangkan pada saat laporan polisi itu dibuat tanggal 30 April 2026 itu isinya ada 8 pasal. 2025. Dan 2025 ya, itu isinya ada 8 pasal dan itu tumpuk-tumpuk, artinya tuh pasal berlapis begitu. Tapi setelah 450 hari, setelah 1 tahun lebih ya, itu gugur satu-satu, tinggal 4 pasal aja. Pasal yang sangat lemah, sehingga ibarat kata tuh gini loh ya, Polda itu diberi tugas untuk mengais-ngais, untuk mencari-cari bukti-bukti bahwa saya betul-betul mencemarkan nama baik, saya melakukan fitnah, saya melakukan manipulasi dan sebagainya dengan terengah-engah, dengan terseok-seok selama 1 tahun, bayangkan. Mana ada sih Polda atau polisi itu harus cari-cari, mengais-ngais bukti-bukti selama 1 tahun lebih, kan jarang sekali atau bahkan mungkin belum pernah ada kan gitu. Nah kemudian setelah itu ibarat kata bahan-bahan seperti itu dipaksakan dimasak oleh Polda, lalu kemudian diberikan kepada kejaksaan. Nah, diberikan kepada kejaksaan ini menarik sekali loh, karena dikembalikan menurut undang-undang itu 14 hari, lalu 14 hari kemudian dikembalikan lagi ke Polda pada bulan Januari 2026.
Tapi apa yang terjadi oleh Polda dikembalikan itu baru bulan Juni 2026. Jadi ibarat kata masakan-masakan ini udah ada yang basi, udah ada yang belatungan, ya, udah tidak bisa lagi dimasak lagi. Jadi bayangkan ya betapa lemahnya surat dakwaan itu. Jaksa ya itu sudah melakukan pekerjaannya secara profesional, berusaha dengan sekuat tenaganya dengan bahan-bahan yang sudah basi ini untuk menyajikan masakan itu ke hakim. Ya terang aja hakim suruh makan masakan yang udah basi, udah belatungan, ya nggak mau kan gitu. Otomatis ya dibuang begitu loh. Jadi analoginya tuh seperti itu. Maka kalau seandainya memang tidak puas jaksanya atau saksi pelapor dan sebagainya, ya silahkan cari lagi bahan lagi dari awal. Kemarin makanan yang basi itu udah dibuang sama hakim. Carilah masih segar, cari mulai dari awal gitu ya, seperti itu. Dan aduh alangkah sia-sianya ya, kita semua 280 juta rakyat itu udah tersandera loh selama setahun lebih dan ternyata batal demi hukum. Masa iya kita mengizinkan sebuah proses dimulai lagi sementara bahannya kita sudah tahu kualitas bahannya seperti apa, ya. Saya tambahin sedikit, Mas Aiman. Ya. Jadi supaya jelas ya, supaya detail yang sampaikan Dr. Tifa. Jadi ini memang konspirasi yang jahat sekali, ya. Yang lapor bukan hanya Jokowi waktu itu, ditambah para termul. Tadinya ada 5 termul yang lapor, ada 5. Dan laporannya itu hanya di Polda Metro Jaya. Tapi ada di Polres Jakarta Selatan, ada yang Polres Jakarta Depok dan lain sebagainya. Pasal-pasal yang tadi disebut yang Dr. Tifa 8 itu termasuk diantaranya adalah 160 tadinya. Ada 160. Selain 310, 311. Kemudian ada 27A, ada 28. Kemudian ada juga selundupan pasal itu, pasal ITE 32 dan 35. Nah, seiring dengan pasal-pasal itu menjadi mati dan menjadi belatung tadi, kata Dr. Tifa, 5 termul ini pun gugur 2. Hanya tinggal Maret Samuel Sweken, Andi Kurniawan, dan Lecumanan. Mereka ini, yang mereka ajukan ini Prof, ini pasal-pasalnya tidak dipakai oleh jaksa. Jadi pasal-pasal ini, iya, termasuk 160 ke kami nggak ada, 27A nggak ada, 28 juga nggak ada. Jadi artinya mereka ini sudah merugikan negara, sudah menyulitkan polisi untuk membuat itu dan gak ketemu. Makanya layak mereka itu sekarang ada terus terang. Tadi siang saya ke Pengadilan Jakarta Utara untuk menggugat salah satu dari termul-termul ini. Mereka melakukan tuduhan atau merasakan keterangan palsu di dalam akta. Ya, itu karena apa? Termasuk juga gugatan pidananya. Saya masukkan di Polda Metro Jaya. Sudah dari satu dari termul-termul ini. Artinya apa? Ini yang sudah dilakukan selama sekian hari ini, bahkan sekian tahun ya. 455 hari ini. Saya dan Dr. Tifa, ya kami tinggal 2 karena yang satu sudah jadi pengkhianat, sudah jadi zombie itu ya. Ya itu akhirnya apa? Akhirnya jaksa harus bekerja keras. Dan memang sekarang kalau perkara Dr. Tifa ini kan sudah berubah. Jadi 301 kemudian sudah menang. Ya, kemudian akan direvisi jadi 354. Nah ini kan belum tentu bisa jalan itu 354 tuh enak aja gitu ya. Dan kemudian hal yang sama juga yang terjadi pada saya gitu. Jadi artinya enak aja gugatan saya itu sebenarnya sama dengan Dr. Tifa dakwaannya sudah dimasukkan Prof. Tapi kemudian ditarik lagi mau diganti gugatan yang baru. Lah ini kan itu tentu saja nanti saya tidak akan bocorkan di sini ya gitu. Mas Gafur nanti juga akan sampaikan sebagai kuasa hukum saya. Tapi artinya ini ada yang menarik karena tadinya itu sudah di register, kemudian ditarik lagi, kemudian dimasukkan lagi. Tapi saya ada hal yang lain. Ini mungkin teman-teman perlu tahu. Memang sejak awal sebenarnya Dr. Tifa itu tenang saja. Yang ditarget itu saya kok. Ya, gitu. Tahu dari mana Mas Roy? Apa? Tahu dari mana? Tahulah gitu. Kan yang tersangkanya berdua. Iya. Bahkan ada 5 lagi. Betul. Tapi kan ini memang betul mungkin dugaan dari Mas Ferdinand sahabatku ini mungkin nanti akan benar. Ini akan disalah tapi belum tentu untuk saya besok. Putusan salahnya. Bukan salah. Dakwaannya pun belum tentu akan salah. Dakwaannya bisa detail banget nanti. Ya, dan belum tentu putusan salah saya diterima. Karena memang yang ditarget itu kan seksi itu ya. Jokowi lawan Roy Suryo gitu kan seksi. Ya kan gitu. Jadi satu demi satu, one by one. Wah, tapi saya akan tetap lawan itu dan kita akan bongkar ijazah palsu itu. Itu. Bukannya Bang Aiman mau menanggapi Oke. soal Sedikit deh, silakan. makanan belatung nih ya.
Justru kalau saya berpikir yang sebaliknya. Buat saya justru laporan yang disampaikan Pak Jokowi ini berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada intervensi yang dituduhkan, diatur solo lah, apa ini itu segala macam. Itu hipotesa semua terpatahkan. Kenapa? Faktanya LP-nya Pak Jokowi oleh jaksa di P19 kan. Artinya jaksa sempat melempar kembali yang tadi disampaikan kepada kepolisian. Saya minta dilengkapi. Artinya apa? Nggak ada kekuatan. Kita melaporkan seperti rakyat biasa. Ya, P19 silakan dikoreksi. Bahkan banyak petunjuknya. Polisi harus bekerja keras atas permintaan jaksa. Itu proses itu kita lalui. Ya, sampai akhirnya jaksa yakin. Ya, setelah yakin pun juga masuk diuji eksepsi dikabulkan. Ya. Jadi nggak ada tuh terus Bang Roy mengajukan pra peradilan dikabulkan gitu ya. Artinya ini proses yang berjalan seperti biasanya gitu. Nggak ada kekuatan mengatur remote ini itu. Pak Gayus kan pengalaman. Berarti kan ini sesuatu yang normal. Pak Jokowi bakal melakukan upaya hukum sebagai warga biasa. Beliau meninggalkan sebagai pernah menjadi presiden apapun itu. Beliau pun nanti dipanggil akan hadir di pengadilan. Artinya betul-betul ini adalah permohonan seorang warga negara yang memohonkan keadilan. Tidak ada kekuasaan, tidak ada intervensi, tidak ada pengaruh apapun, semua berjalan bergulir, bahkan terjadi check and balances yang begitu keras. Baik di pra-peradilan, baik di eksepsi, termasuk di P19. Jadi hipotesa yang selama ini diatur-atur solo, di remote, menurut saya semua rakyat bisa membuktikan. Nah, terus terakhir, terlepas dari euforia kemenangan apapun, saya tetap menghormati Bang Akatiri. Beliau sudah memenangkan eksepsi, akhirnya mau dalam kacamata saya ada, beliau sebagai advokat sudah menjalankan tugas check and balances dengan baik dan mengkoreksi dakwaan. Dan kita harus apresiasi apa yang dilakukan Bang Akatiri. Ya, saya harus mengatakan itu fair ya. Tapi apapun juga, putusan setelah itu bukan putusan akhir. Ya, saya kalau ada argumentasi putusan sekolah menjadi putusan akhir, kok saya jadi kebingungan lagi ya. Dari 35 tahun yang lalu saya belajar. Putusan selah bukan putusan akhir. Iya, putusan selah. Namanya juga putusan akhir, putusan selah. Putusan selah itu putusan di tengah-tengah dan dia tidak menentukan sebagai kunci akhir. Nah, dengan segala fenomena yang ada, buat saya ini bagus sekali. Ini check and balances ya. Saya ingin juga proses hukum ini berjalan normal, profesional, objektif dan diawasi oleh rakyat. Tapi sebelum ada putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, menurut saya kita jangan dulu mengesampingkan praduga tidak bersalah, termasuk juga praduga bersalah. Jadi menurut Anda menjadi status Dr. Tifa masih terdakwa? Yang bicara ini kan KUHP bukan saya. Dalam konteks jaksa memilih untuk perbaikan, jaksa tidak diminta untuk mengembalikan ke penyidik. Kata KUHP sini jaksa cukup memperbaiki dan mendaftarkan kembali untuk disidangkan. Ini kata pasalnya. Tidak memberikan pilihan kepada Dr. Di Tifa. KUHP yang ngomong ya bukan saya. Ini memang ketentuan baru loh. Di KUHP lama nggak ada seperti itu. Makanya kembali lagi kita sama-sama belajar, kita sama-sama melihat. Oh begini aturan mainnya, bahkan di ultimatum cukup sekali saja gitu ya. Ini Bang Ferdinand juga sudah baca mungkin ya. Artinya ya kalau menurut saya beliau nanti tetap dipanggil sebagai terdakwa. Tapi kalau memang confident tidak merasa sebagai terdakwa ya mau ke saya aja. Cuma saya khawatir nanti malah terjadi upaya paksa gitu ya. Karena dianggap ini panggilan liar, sidang liar gitu kan ya. Saya maaf ya, saya dari tadi itu sebenarnya Mbak Rifa itu banyak sekali menyampaikan sesuatu yang sangat keliru ya. Cuma saya karena kayaknya hari ini kan dikasih waktu lebih banyak gitu. Jadi kan tadi kita udah selesai, bahkan ada 2 guru besar. Kemarin saya dengan Profesor Suparji, sekarang dengan Profesor Gayus Lumbun. Jadi udah selesai ini, nomor pasal ini udah selesai. Saya sudah bebas dari terdakwa, dari tersangka. Lalu kemudian kalau kemudian ada perbaikan, ternyata kan nomor pasalnya beda. Nah sekarang kan menjadi persoalan, pertanyaan, lah saya datang sebagai apa kan gitu. Jadi ini harus jelas. Jangan katakan bahwa putusan selah itu bukan ada dan segalanya. Enggak, kemarin itu dakwaan 37 halaman itu batal demi hukum, selesai, tutup, gitu loh ya. Sebentar. Kasih kesempatan saya untuk bicara, boleh? Ya, sebentar, Mbak, izin sebentar supaya nyambung ya. Jadi yang saya perlu klarifikasi lagi ya, bahwa ketika kami bertiga tapi yang ketiga udah nggak ada gitu ya. Ketika kami itu hadir 15 April 2025 itu tonggak dari perkara ini ya. Saya perlu koreksi. UGM tidak mengeluarkan 1 lembar pun dokumen termasuk ijazah. Sampai dengan hari ini UGM tidak pernah mengeluarkan 1 lembar pun dalam bentuk ijazah, dalam bentuk apapun. UGM sama sekali tidak pernah mengeluarkan. Rektor UGM ya, walaupun 3 kali memberikan informasi
sebagai sebuah konferensi pers tetap tidak pernah menunjukkan dokumen. Beliau hanya mengatakan secara naratif. Jadi sampai dengan hari ini UGM tidak pernah menunjukkan ya ijazah apapun itu. Jadi ini supaya betul-betul clarified ya, supaya tidak keliru. Jadi sampai dengan hari ini ketika kami datang ke UGM, kami berharap UGM memberikan setidak-tidaknya ada sebuah fotokopi yang mereka pasti punya. Ternyata enggak, sama sekali sampai dengan hari ini. 3 kali saya hitung rektor UGM itu memberikan informasi, bukan klarifikasi, informasi yang terus-menerus dikoreksi sama beliau. Ya, ingat baik-baik, pertanggal 22 Oktober 2022 waktu itu, pertama kali rektor UGM itu menyebutkan Insinyur Joko Widodo. Ya, adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2022 Oktober, saya ingat sekali. Lalu kemudian di tahun 2025 itu 2 kali dikoreksi sama beliau sendiri yang bersangkutan. Ya, jadi beliau sudah tidak lagi menyebut Insinyur Joko Widodo. Ada ya rekamannya, tapi beliau sebut sebagai Saudara Joko Widodo. Coba lihat nanti rekamannya. Di bulan Oktober 2025 dan November 2025 bahkan tanggal kelulusannya saja dikoreksi sama beliau. Jadi ketika konferensi pers Oktober 2025 menyebutkan yang bersangkutan Saudara Joko Widodo itu lulus bulan Oktober 1985. Lalu di bulan November 2025 beliau konferensi pers lagi dikoreksi lagi. Saudara Joko Widodo lulus bulan November 1985. Berarti ada 2 orang Joko Widodo dong. Mana ada Joko Widodo yang Joko Widodo lulus 2 kali kan nggak mungkin. Jangan-jangan ada 2 Joko Widodo. Sedikit. Ya, kembali lagi ini kan sebenarnya ya argumen-argumen yang serpihan yang dibangun, tapi kan kembali lagi tidak bisa mematahkan bahwa ijazah itu dinyatakan oleh IGM diterbitkan, dan jangan lupa ijazah itu berkali-kali dilegalisir. Artinya apa? Berkali-kali UJM melihat ijazah itu dan melakukan penguatan dalam bentuk legalisasi. Sampai terakhir kemarin pun yang tadi abang lihat kan, waktu serah terima berkas kok ada legalisir yang baru. Itu permintaan penyidik untuk membuktikan bahwa UGM tetap mengesahkan keberadaan ijazah tersebut. Arti legalisir apa sih? Bahwa penerbit mengakui apa yang dilegalisir adalah sah sesuai produknya. Oke, kita bicara legalisir nanti selepas jeda. Saat lagi kami akan segera kembali saat. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ini bagaimana?